Aden belum datang Aden. Ada acara kali itu ya? Ada. Hah? Siapa? Gerak mana ya? Pembelan. Pedangdut pamir. Ada pamir lagi ralang. Oh iya. Saingan. Tadi sekalong gitu bilang ngaji, dia nggak usah ngaji. Bukan pamir deh, sekalong gitu tuh. Sekarang ya? Nanti udah bagus di rumah. Gimana tik gue ya? Wasilah Sampi itu mengundang ceramah. Ini Pak apa namanya? Apa kuda ini tuh, patung kuda. Dan Apa sih keradenan? Iya, yang bensin lewat itu. nggak jadi lipat itu. Penderita kanan pada pada kiri. Coba masuk, Malam, kemarin mau ketemu harga masuk pagi. Yang situ Aru udah yang jaga. Sudah. Harun siapa sih Harun? Pembelan Harun datang. Dan dia udah ngomong ada. Ada mana ada? Ini Vespa gue di PAW kan. Vespa. Nggak ngerap. Ini apa itu? Semua ngerap. Ya insiden. Dunia. Aduh. Dunia lagi. Tadi itu pakai saya tangan kenapa? Tahu itu Om. Sakit pokoknya. Sakit. Kenapa itu? Dunia. Dunia ada. Gak apa-apa. Ada ininya, ada pesannya. Mending cuma bentar. 12 naik gitu ah. Naik Vespa itu. Remnya 12. Belum. Bisa udah direm emang ngepot. Oh. Duduk. Tahuan baju gitu ya. Oh acara bener rame sono. Canggur rame. Si Androk belum aja Androk acara juga. Umur itu banyak banget bau malam. Lupa diingetin dia. Dia lupa diingetin dia. Ada orang turun musim ini sih itu pasti 3 motor. Oh iya. Itu motor pengikut. Sama ada. Salah satu. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
نور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم لا هدين يا وكل صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدد المعرف هذا الكتاب سيسان كامل وسنة المعرف هذا الكتاب وسنة وسنة مرابي روح يا جنة ulama hadirin sallallahu alaihi wasallam Bismillah sallallahu alaihi wasallam As'alukal karamah wal barakah wa syafa'alim fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-aikusani al-khalqu, awaik yang kedua adalah makhluk. Jadi masih berkutat di akobah ketiga, tanjatan ketiga ketika seorang hamba, seorang salik yang akan menuju Allah itu tahapan pertama akobatul ilmu. Jadi begitu dia mau ketemu Allah harus naik akobah ilmu dulu. Ilmu isinya 3, tauhid, fikih, tasawuf. Kenapa harus tahu tauhid? Supaya kenal siapa yang dia sembah. Kenapa harus tahu fikih? Supaya tahu caranya nyembah. Kenapa harus tahu tasawuf? Supaya hasil persembahannya ini yakin diterima Allah Subhanahu. Singkatnya begitu tuh. Makanya nggak bisa ujug-ujug jadi wali, kagak bisa ujug-ujug deket sama Allah. Saya mau udah wusul ilallah. Kalau ngomong kan gagah banget. Ditanya rukun sujud ada berapa? Au, kan kurang ajar kan gitu. Nah, beres ngaji, beres akobah ilmu, naik akobah selanjutnya yaitu taubat. Kenapa harus taubat? Dia bertemu Sang Maha Suci harus suci, begitu intinya. Gimana kalau kita tukang taubat tapi tukang maksiat? Masih bagus baik, masih oh itu kan ngeledek, ya itu mah karena hati lu aja jelek. Kalau hatinya yang bagus, ngeliat orang taubat maksiat, tetap masih punya 2 keuntungan. Bagaimana dia taubat nih? Orang yang taubat ata ibu kaman lazambalahu, ketika dia bertaubat berarti dia tidak punya lagi dosa. Berarti dosa yang lalu dia hapus, 0 tuh. Besoknya maksiat lagi, ya kan? Berarti dosa dia dosa yang baru. Kenapa dikatakan tetap untung baik, tetap 2 punya kebaikan? Kalau dia taubat, belum maksiat dia udah mati, berarti dosanya habis. Dia taubat, maksiat, belum taubat dia udah mati, berarti dosanya tinggal yang hari itu. Tetap untung. Kalau ada bahasa lu mah taubat doang termaksiat lagi. Taubat maksiat lu mah ngeledek Allah. Enggak ngeledek Allah. Itu mah penilaian lu baik yang artinya masih jelek. Jadi jangan suka ngeledekin orang. Beres taubat langsung pengen ke Allah baik, ya nggak bisa. Hadapin dulu rintangan
rintangan. Di tanjatan ketiga itu namanya awaik, rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang akan sekuat tenaga menghalangi seorang hamba ketemu Allah. Apa diantaranya? Kemarin dunia. Udah tahu kita seluk beluknya dunia itu. Johir batin kita disiksa oleh dunia. Johir batin disiksa sama dunia. Mau ke Allah, johir kita, aduh, belum beres nih urusan, kan begitu kan. Aduh, kata si Getra, ini tagihan kan gitu kan. Masih surpai kan begitu kan. Padahal udah johor. Nah, itu secara johirnya, secara batinnya udah lagi sholat masih diingetin baik. Aduh, belum laporan ke bos kan gitu. Lagi sholatnya, berarti johir batin tuh dunia ngalingin kita buat ibadah. Dilawan sama kita, lawannya apa kemarin? Juhud. Artinya juhud, dia bisa mengecilkan dunia, bisa menghinakan dunia. Bukan miskin, tetap dia punya, tapi sampainya di tangan, nggak sampai di hati. Repot tuh kalau dunia sampai di hati, Pak. Mau tenang, mau tidur gue buset, garasi udah ditutup belum ya, kan gitu ada Vespa bojot kan gitu. Kalau dunia udah di hati mau bisa tidur. Tapi kalau kita dunianya udah keluar dari hati, ya cuma sampai di tangan, udah gua gembok ini bodo amat, kan begitu. Cirinya orang juhud gimana kemarin? Begitu datang dunia yang dia punya, kagak girang sampai lupa sama Allah. Begitu hilang dunia yang dia punya, ya kagak sedih-sedih amat, ya dia sadar dunia mah pangkatnya udah bisa ngelawan dunia. Wah, langsung ketemu Allah, belum nanjat gue, belum, masih tanjatan ketiga. Dunia rubuh, bangun yang namanya al-khalqu makhluk. Jadi makhluk itu sering banget ngalingin kita sama Allah. Suma alaika wa faqakallahu wa iyana li ta'atihi, maka wajib bagi engkau wa faqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, wa iyana dan kepadaku, li ta'atihi, agar mampu berbuat taat kepada Allah. Bitafarudi anil khalqi, harus bisa tajrid. Tafarrud artinya mencil dari makhluk, menjauhkan diri dari makhluk. Kalau kiai ngakunya udah pengen jadi wali tapi masih pengen viral baik. Aduh. Berarti dia belum selesai dengan urusan makhluk. Nah, wafaqakallah, kudunya mah menjauh bil infiradi anil khalqi, ayatola bil infirad wal uzlah wal khulwa anhum, dengan cara uzlah, menghindar, dengan cara kholwat. Uzlah itu mengasingkan diri, kholwat itu menyepikan diri. Kudunya mah kita ya nggak kudu uzlah, nggak kudu dah, tapi kholwat mah perlu. Walaupun di rumah kholwat perlu, sekali-kali ngonciin diri di dalam kamar. Apa ini khusus jikiran, kudu ada ruang khusus. Ini kalinya ngumpet di dalam kamar mandi, berak doang kan kerjaan. Bukannya jikir sekali sendiri. Kholwatnya itu pakai ibadah, bukan buat kodoh hajat doang. Loh, fal khulwatu ala makoman minal uzlah, kholwat itu menyepikan diri dari makhluk, itu lebih tinggi daripada uzlah. Ada juga yang berpendapat kalau masalah uzlah itu kayak macam menghindari keramaian. Udah mulai dia nyarinya tempat sepi, itu kayak Pak Harun, udah mulai itu dia lagi uzlah tuh di Cimlok. Cuman bukan ibadah sih, majul. Ya majul kok ibadah. Niatnya buat nafkah gitu. Tapi kalau udah nyari tempat begitu ya ibadah udah kudu lebih enak. Makanya ada kiai-kiai hidup di gunung, uzlah tuh namanya tuh. Menghindari hiruk pikuk, menghindari kegiatan-kegiatan sosial. Wa minhum qala al-khulwatu takunu minal agyar wal uzlatu takunu minan nafsi wa matadu ilaihi wa yasghulu anillah. Fal khulwatu kasiratun wal uzlatu qalilatun. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, ihtalafal ulama fil uzlah wal ihtilat ayyuhuma afdalu. Ulama berbeda pendapat, kira-kira lebih utama kita uzlah
ataukah kita tetap bercampur dengan masyarakat? Nih, ikhtilaf ulama nih. Pamazhabu Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i wal aksarin dan kebanyakan daripada mazhab Syafi'i, tabdilul khulatoh, tetap lebih mengutamakan orang berilmu ini adanya di masyarakat. Kalau dia punya ilmu terus dia ngasingin diri ke gunung, unsur kemanfaatannya kurang. Itu kalau yang pinter semua di gunung ya akhirnya pada goblok dah tuh pada di panggung kan gitu. Akhirnya tinggal sisa yang goblok yang ngajarinnya halu, udah. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara yang pinternya kebanyakan ke gunung. Harus seimbang. Lima fiha min iksabil fawaid wa suhudi sa'iril Islam, supaya dia ini bisa ikut mensiarkan agama Islam. Wa taksiri sawadil muslimin, memperbanyak umat Islam. Wa isolil khairi ilaihim, memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat Islam. Kalau dia ujlah di atas gunung sendirian, dia mau ngajak ngaji jangkrik kan gitu, mau ngajak ngaji kodok kan jaga. Tapi kalau di masyarakat mah istilahnya minimal dia ya diundang tahlil kan gitu tadi. Lumayan. Itu apa doa tahlil? Lumayan sekarang jadi Ustadz fa'lam annahu udah la ilaha illallah bocap. Wa zahaba qaruna ila tabdilil udla lima fiha mina salamatil muhaqqaqati lakin bisarti ayakuna arifan biwadhaifil ibadah allati tazamuhu. Ada juga yang kekeh berpendapat udah kalau yang pinter yang paham agama mendingan ujlah baik. Kenapa? Supaya selamat. Cari keselamatan yang nyata. Kenapa kalau udah campur-campur urusan mah masya Allah dikit lagi udah pilkada lagi baik. Antek calon bupati udah pasti dia nyamperin kan gitu kan. Udah pasti nyamperin. Kan ada tuh kita virus pilkada lumayan buat mau dipespa kan gitu. Itu makanya mendingan ujlah baik dengan ujlah. Jadi ujlah begitu, mengasingkan diri. Tapi kalau dihitung hebat mana orang yang tetap uzlah walaupun dia di keramaian, sama orang yang uzlah benar-benar di atas gunung. Ayo, hebatan mana? Hebatan jadi wali di tengah kota, apa hebatan jadi wali di tengah gunung? Di tengah kota. Ujiannya lebih berat. Makanya mari kalau ngelihat gue lagi di tempat rame-rame begitu jangan salah. Itu gue lagi ngetes keimanan gitu. Tes ilmu. Lah kalau jadi kiai gunung ya siapa yang ngegoda coba? Apa yang dilihat timbang berbagi ke orang-orangan sawah. Tapi kalau jadi kiai kota kan mata kita penuh ujian. Banyak ujiannya ya berarti banyak ganjaran. Kalau kagak kanyut ya kelelep kita. Begitu Le. Salah sangka baik sih kadang-kadang. Tetap utamaan jadi wali yang hidupnya di masyarakat. Nah makanya yang begini-begini perlu kita tahu. Jadi nggak suudon baik. Kan kalau kayak Bang Lawi ngomongnya kalau ulama dekat dengan pemerintah ulama kan gitu kan beri monyong-monyong. Pokoknya ada ulama ada kiai nyatu sama pemerintah dibilangnya ulama su. Terus kalau ada kiai ulama ikut kontestasi politik jadi pejabat jabatan udah dibilangnya baik. Nggak bisa begitu atuh. Malah kalau kita jujur sejarah dari zaman Nabi, Nabi apa dah? Kudunya yang jadi raja ya jadi ulama. Nabi Sulaiman ya raja ya Nabi. Ayo dah Abu Bakar, Umar, Utsman, Harun ar-Rasyid. Itu orang-orang ngerti agama semua. Jadinya negaranya aman, masyarakatnya tentrem. Ini masalah ada kiai mau ikut politik, kiai sih dunia baik sok-sokan. Udah main salah, Pak. Jangan. Ya kalau dia jadi kiai jadi pejabat mantap ini bahaya itu mah resiko dia. Tapi kan mudah-mudahan karena dia ngerti agama mafsadatnya kalau bisa nggak ada. Tapi kalau dia ke bawah juga ya resiko dia pribadi. Jangan ngerubah hukum.
Jangan ngerubah alur cerita. Dari dulu juga sejarahnya kalau mau jadi raja mah ya ulama. Banten Sultan Hasanuddin raja bukan raja, ulama bukan ulama, enak banget. Sunan Gunung Jati raja bukan raja, ulama bukan ulama. Raden Patah sama, raja juga, ulama juga. Sekarang Kiai Maruf Amin jadi wakil presiden dicaci maki, dikata segala macam. Ya jangan begitu. Suudon baik, lihat Abu Yamuh tadi bolak balik ke istana, udah suudon baik. Jangan kayak begitu. Urusan bener nggak bener, tanggung jawab masing-masing. Cuman kita harus bisa ngebedain cara berpikir yang sehat sama cara berpikir yang udah dicampur dengan dengki dan kebodohan. Orang yang pola pikirnya udah campur dengki dan kebodohan pasti sempit. Yang ini salah, yang itu salah, yang bener dia doang. Emang surga punya bapak moyangnya kan begitu. Nah, ini kholwat nih. Makhluk. Wa qala badrul aini ana muwafiqun lahu bima qala fa ini talato ma'anasi fi hadza zaman la yadlibu ila surur. Udah mendingan ujlah baik. Kenapa kata Imam Badrul Ain? Fa innal ihtilat, ketika kita bercampur baur dengan masyarakat, ma'annas fi hadza zaman ini. Bahasanya zaman ini. Ini bahasa zaman ini jangan diartiin 2024. Bahasa zaman ini tahun 1600-an ini. Oh, kalau Imam Ghazali malah 250 Hijriyah berarti tahun 700 tahun 900-an. Abad ke-9 tahun 900 Masehi, ngomongnya zaman ini. Kalau kita banyak bercampur baur dengan manusia, layar di builah surur, pasti ketarik kepada kejelekan. Itu 9 tahun abad ke-9. Ya Allah, Imam Ghazali ini bagaimana 2024 kan gitu. Kalau tahun dulu gue udah kacau kan. Iya. Kalau 250 Hijriyah berarti kan 650 tambah 2,5 ya kan 9 kan. Berarti kan abad 9 Masehi tahun 900. Tahun 900 kata Imam Ghazali udah kacau. Tahun 900. Bagaimana kalau ditambah 1100 kan ya. 2024. Wa qala Abul Baqal Ahmadi ana qulubi abduliyatil ujdali badihani riya fil amal wa khulwil khatir wa suhudi sirril wahdaniyati fil azal. Bahkan ulama lain seperti Abul Baqal Ahmadi mengatakan lebih utama uzlah. Kenapa? Ibadahnya lebih selamat daripada rasa riya. Ya kan? Ya, emang mau riya sama siapa dia? Mau riya sama siapa kalau hidupnya di gunung? Pohon. Oh, kan nyohor sama pohon, sama monyet kan kagak. Oh, pengen dipandang nih, pandang siapa? Pandang monyet ya ilah. Godaan buat rianya dikit. Nah, makanya balik lagi lebih hebat wali yang ada di kota. Kalau di gunung mau riya sama siapa? Kalau di kota mah kagak pengen riya juga bisa jadi ketarik ri. Iya, tuh godaannya gede. Ini begitu, Malik. Orang yang senang menantang arus itu bakalan jadi orang besar. Gitu, jadi banyak tantangan. Wazalika li amro ini. Menantang arus ini judulnya. Emang kagak diajak kan gitu. Ayo. Nah, itu arus termasuk makhluk gitu tuh. Jadi balik lagi. Awaik itu yang mencegah kita ibadah, satu yang kedua makhluk. Makanya harus bisa infirod, memisahkan diri dari makhluk. Jadi ada kalanya kita kudu sendiri, ada kalanya kudu sendiri. Wadzalika li amro ini, kenapa kita harus memisahkan diri dari makhluk? Li amro ini alasannya ada dua, kata Imam Ghazali. Ahaduhuma annahuma yaksarul khalqi yusgirunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Alasan pertama karena kebanyakan daripada makhluk yang Allah ciptakan yusgirunaka an ibadatillah, membuat dirimu sibuk kagak sempet ibadah. Ya iyalah. Udah ketahuan asal udah mau habis masih nenteng-nenteng ketilang kan gitu kan. Itu ketilang makhluk, itu gigi makhluk dia itu ketilang. Sibuk baik. Satu tuh yusgiluna kan ibadatillah. Pokoknya memulain gitu tuh.
Wa zalika bidholil humumi alaika wa nahwihi. Kata siapa itu makhluk nyibukin kita daripada ibadah. Caranya kayak gimana? Bidholil humum, memasukkan kepentingan-kepentingan kepada diri kita. Ada kepentingannya. Mau ngaji datang RT punya kepentingan sensus. Ya kan? Tadinya udah mau ngaji, akhirnya tanda tangan. Ada tuh makhluk tuh modelnya tuh. Sekarang kita mau ngaji, tahu-tahu ada yang mesen madu, ya long ya kan gitu. Nah kita ngebungkusin madu. Kepentingan ya, penting juga emang kan gitu. Pokoknya banyak caranya makhluk nyegat kita buat ke Allah begitu tuh. Padahal kita udah siap-siap pengen ketemu Allah. Udah ada apa itu tuh? Kepentingan. Dalam bini lah minta diantar inilah itulah. Makhluk, bini kan makhluk juga. Anak juga makhluk. Nah, jangan bicara wah bini mah kewajiban, itu main namanya ngaji masih perukunan ya gitu. Ini kita kan udah tingkat waduh. Ini kalau tamat jadi masa ya Malik kagak jadi waliun min auliyail. Amin ya rabbal alamin. Aduh, gua mah bangga dah kalau wali jadi masih Malik jadi wali mana. Jadab belik gampangan. Jadab pura-pura gila kita viralin tuh ya. Pokoknya kita giniin kita itunya apa? Jangan apa? Bukan jadab ini mau beneran gila gitu. Jadi wali beneran gila, bukan pura-pura gila. Aduh. Yus gilunakan ibadatillahi azza wa jalla wa zalika bidholil humumi alaika wa nahwi. Dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan pada diri kita alamah akan badim badil ulama, sebagaimana yang terjadi kepada sebagian ulama. Annahu qala, ada sebagian ulama pernah berkata, ada seorang ulama nih ngomong, marortu bi jama'atin yataro mauna bisahami wa yatasabaquna fiha wa wahidun minhum jalisun halakaunihi baidan minhum. Aku lewat ketemu dengan sekelompok manusia ya taraumauna yang lagi sibuk main panah-panahan, bisahami lagi lomba memanah. Wawahidun ada satu orang minhum jalisun lagi duduk dia mah. Halakaunihi baidan jauh dari kerumunan seorang tuh minhum. Parotuan akal an ukalimahu, ada kretek hati pengen ngajak ngomong yang orang sendiri. Jadi ada orang rame lagi main panah-panahan lomba, ada orang di pojokan sendirian. Ajak ngobrol kan gitu. Ukalimahu faqala, baru gue disamperin itu yang lagi duduk langsung ngomong. Zikrullahi asha ilayamin kalamika. Ketebak sama dia. Gue mah enakan gue zikir ke Allah daripada ngobrol sama lu. Coba sakti kayak gini orang. Baru mau disamperin si Malik ini. Besok begitu balik kalau ada yang ngajak ngobrol, gue lagi zikir gitu. Kagak pengen ngobrol sama lu. Keren kan. Zikrullahi asha ilaya min kalamika. Nah kayak kan kalau ngaji torekat begini, tasawuf begini jangan pakai tolak ukur syariat. Coba kalau tolak ukur syariat, baru gue mau disamperin sombong amat. Wah ini mutusin silaturahmi. Ya ngaji jangan sama gue, dah lu ngajinya main bawa umbul-umbul kalau begitu mah. Iya, dikit-dikit nyalahin Ya memang kan kesannya kan begitu sombong amat, baru gue mau disamper. Udah mutusin silaturahmi. Sedangkan mutusin silaturahmi haram mencium bau surga. Ya udah kelas-kelas umbul-umbul loh gitu. Bukan kelas bolokon koncol. belum kelasnya. Nah, ini orang tahu-tahu ngomong zikrullahi asha. Gue mau lebih resepan gue zikir ke Allah daripada ngobrol sama lu. Tuh, ilaya min kalamika. Nah, begitu tuh orang yang lagi duduk ngomong begitu, ini ulama yang nyamperin, pakul tuh. Dia ngomong, anta wahdak. Sendirian bang. Iya, kan begitu kan. Sendirian bang. Dia pura-pura dah tuh, udah telanjur nyamperin. Anta wahdak, aimun faridan binafsik. Maliknya ngejawab begini. Mana wahdi?
Enak baik gua sendirian. Ma'i Robbi wa malakaya. Gua bertiga ini. Wih. Ma'i Robbi wa malakaya. Gua bareng-bareng sama Tuhan gua sama malaikat kiri kanan ini. Waduh. Jadi kalau besok ada yang nanya, mari jawab. Sendirian deh, bertiga. Berempat. Sama siapa balik? Allah sama Rokib Atid. Gagal udah segitu ya dah. Pengen jadi wali begitu be, kalau ditanya orang sendirian lik berempat gitu ya dah. Allah sama Rokib Atid. Ayam malakul yamani wasimali, malaikat kanan dan kiri pakul tuman sabako min haulai. Waduh, ini orang bukan sembarangan nih. Dah tes gitu. Ini kira-kira nih man sabako min haulai, ini orang yang lagi lomba, yang menang yang mana? Yang menang yang mana? Alladzina yataramawna faqala man ghafarallahu lahu. Yang menang yang diampunin Allah. Coba itu nih. Besok kalau ada inian bola lik ya. Ini yang menang belah mana nih? Yang menang yang diampunin Allah. Langsung viral lik. Beneran gila ini mah. Lah orang ditanya yang menang yang mana? Ini Persib apa Persija? Yang diampunin Allah. Ya Allah. Fakul doain torik pasar roja dikajalis ya daun awasama. Udah gak enak diajak ngomong nih. Ngomong-ngomong jalanan di mana jalanan, gue pengen begini, jalan keluar kemana? Dijawab sama dia, pasaro ya daun awasama, no jalan mah ke atas. Jalan mah ke atas. Di anaki belatu dai. Kenapa atas itu arah-arah daripada yang membuat syariat. Bukan Allah ada di atas, bukan. Penghormatan. Wa qama min majlisi wa tarakani. Udah be dia bangun dari duduknya langsung ninggalin. Jalan, lu mau tahu jalan? No sono ke atas no. Tuh, akhirnya lu inget Allah ya Allah. Wa tarakani wa qala aida ya Robbi. Jalan bari ngegerutu lik. Apa kata dia? Aksaru khalqika an kasagilun. Ya Allah, makhluk lu bikin gua sibuk bae. Anjir. Kan gagah itu lik. Gagah itu. Ya Allah. Makhluk engkau ini bikin saya sibuk bae. Udah ada kelas hebat ini. Yang begini udah mau berebut nasab deh. Mau peduli dia mana asap bodoh amat. Gila. Mau ngotot dia dikata anak siapa, aku mau ngotot. Udah kagak peduli dia. Ya Allah. Sekarang ngomong lagi. Kalau belah pengikut ente ngikutin Al-Qur'an, ketuanya bisa nih. Daglog. Ente ngikutin Al-Qur'an tapi enggak ngikutin habaib. Waduh, sesat ente. Lah sesat dari mana sih? Sekarang logikanya begini. Islam itu kan benar-benar profesional. Islam dibawa sama Nabi. Terus yang diajarin sama Nabi apa turunannya doang? Lah kalau turunannya mah dikit tuh. Turunannya yang jadi keturunan Nabi kan cuma dari 2 cucunya, Hasan sama Husain. Sedangkan umat Islam segini banyaknya. Belahan dunia itu kalau umpamanya dari Hasan Husain doang cukup lah, kagak. Nabi ada sahabat dakwah. Sedang kata Nabi, yuballighu syahidu minkum ilal ghaib. Nih yang hadir di sini sampein ke yang enggak hadir. Berarti kan bebas. Enggak ngomongnya, nih yang hadir di sini yang masih turunan gua ntar sampein ya. Enggak begitu. Tapi siapa be yang hadir ngedengar omongan Nabi, sampein ke yang kagak hadir. Makanya sahabat Nabi ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makamnya sekarang di Cina. Dia dakwah sampai ke negeri Cina. Orang Cina tahu Islam jalurnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya begitu. Sahabat Nabi ada yang dari Eropa ada Arum, ada yang dari Persia ada Salman Al-Farisi, ada yang dari Afrika ada Bilal bin Rabah Al-Habsyi Ethiopia. Ya masing-masing. Ini kalau ngomong kudunya ngikut Nabi, berarti ngikut sahabat bagaimana sesat? Kalau bahasa dia begitu. Berarti yang ngambil sanad ilmunya dari Rasul enggak dari jalur zuriat. Berarti dia bilang apa? Sesat kan? Sedangkan lebih banyak mana
Apakah zuriyah Nabi yang dakwahin Islam apa bukan zuriyah Nabi? Banyak kan yang bukan turunan Nabi. Ya iya, turunan Umar, Abu Bakar, di Mesir ada siapa, di Kairo ada siapa. Ya Allah, banyak banget. Jadi nggak usah begitu. Nggak ada perkastaan di dalam agama. Pokoknya singkatnya bolo kojo mah udah. Ambil sikap tolol mah tolol bae, mau anak siapa gue kan begitu. Mau turunan siapa gue, tolol mah tolol bae. Jadi nggak ketipu sama nasab. Lagi yang begini, udah kagak eling sama nasab ini mah. Aksara khalqika ankasa gilun, sampai ngomel dia ke Allah. Ya Allah, ini makhluk ente nih ngeribetin baik gitu. Lagi enak-enak zikir. Makanya Malik besok kalau lagi duduk ditanya orang buru-buru ngeleos. Burung leos, makhluk Allah nih gitu ya. Pinjam duit. Fahadza kalamun mustaghraqun bi musahadati la ta'ala la yatakalamu ila min wa la yasma'u ila fihi. Tapi orang yang ngomong begitu emang udah istighraq, udah tenggelam. Beneran tenggelam. Tenggelam di mana? Bi musahadatillah, udah nyampe musahadahnya ke Allah. Udah bener-bener. Kalau kita kan baru asyhadu alla ilaha illallah, baru syahadat lisan. Baru syahadat lisan. Tapi dia mah basirohnya, penglihatan batinnya udah nyampe ke Allah. Musyahadatillah. La yatakalamu ila minhu wa la yasma'u ila fihi. Pokoknya ngomong ya sama Allah. Yang didengar cuman ayat-ayat Allah. Udah beda tingkatannya. Makanya ya ada kiai ngeritik. Ini sekarang ini kan, kalau dulu kan yang benci sama dongeng-dongeng kurapat kan Wahabi, kan begitu. Pokoknya kalau udah cerita-cerita wali kurapat. Sekarang mah orang NU ngomong-ngomong kurapat baik. Ada karomah dianggap kurapat. Ya beda tuh. Ini mah karena nyampein karomahnya lebay itu. Bukan ala sabilitareh. Nggak ada sejarah yang mencatat, nggak termaktub di kitab ini. Ini banyak kan yang diceritain nama dia pada yang mengada-ada. Yang mengada-ada kayak macam kalau nggak malu itu api neraka mau dipadamkan. Perasaan si Abdul Qadir nggak pernah begitu. Ya kalau umpamanya bicara katanya bisa menghatamkan Al-Quran baik, jarang banget kalau yang kayak macam Imam Syafi'i. Kalau hatam Quran itu apa satu malam itu bisa 100 kali hatam, nggak pernah ngedenger. Ya kalau umpamanya ulama ada yang bisa semalaman hatam Quran, masih masuk di akal. Kenapa? Karena bacanya orang yang hafal dengan yang tidak hafal beda. Ya nggak usah yang apal dah, orang yang emang lagi ngamalin terus Al-Quran itu bacanya udah kayak koran, kagak dipikirin panjang pendeknya. Cuma nyeritainnya tahu tempat ke orang yang udah paham. Ini orang belum paham. Satu tarikan napas, ya Latif bisa 1000. Ya coba, ya Latif, modar kita. Kalau satu tarikan napas kudu 1000. Ya nyeritainnya jangan sembarangan. Ya kalau bahasa hati mah iya. Kalau bahasa batin, ya kita juga nggak menafikan karomah. Tapi kalau diceritakan, dikemasnya ini dengan penuh lebay, yang akhirnya manfaatnya kagak ada, jadi kita anggapnya apa? Jadi dongeng kurapat. Jadi jangan nyalahin yang ngecap juga. Pendongengnya kagak tahu tempat. Ya kalau bahasa batin mah udah pasti lebih cepat, bahasa hati mah lebih cepat daripada dohir. Kita mau ke Bogor nih, ya kan? Badan kita mah baru nyelah motor, hati kita mah udah sampai kebun kembang. Bisa nggak begitu? Ya bisa tuh hati mah. Ya kan penglihatan mata sama penglihatan hati luasan mana? Ya hati. Ini kita pernah ke Mekah nih. Sekarang kita di mari bisa lihat Mekah? Kagak. Tapi hati kita kelihatan Mekah, kelihatan, kebayang Ka'bah, kebayang. Detil-detilnya juga langsung kelintas. Nah itu cuman penyampaiannya ini. Amang apa sih yang diceritain dia doang? Kagak pernah nyeritain kehebatan Sayyidina Ali gitu, Abu Bakar, Umar, Utsman, kagak pernah diceritain. Pokoknya ceritain engkong-engkongnya, engkong-engkongnya doang.
Rendah itu mah kelakuan Bang Lawi namanya kok. Mudah-mudahan pada dapat topik hidayah. Wakil Alil Hasan Al Bisri pernah dikatakan kepada Imam Hasan Bisri, fi Masjidil Basroh. Dulu ada orang yang bernama Syekh Hasan Al Bisri. Hahuna ayu fi Masjidil Basroh rajulun lam narahu jalisan. Jadi dia ulama besar nih. Di satu masjid di kota Basroh. Basroh itu Irak. Hahuna rajulun lam narahu jalisan qatun ila wahda. Lagi ngaji sama jamaahnya dia ngomong, di sini ada seorang laki-laki yang nggak pernah duduk kecuali sendirian. Hol pasar yatin min sawaril masjid. Dia adanya di belakang tiang-tiang masjid nih. Dia mah nggak mau nyampur pisan nih orang. Pakola kata kiai ini kata Syekh Hasan Al Bisri. Pakola Hasan, idza raitumuhu fahbaruni. Kalau kalian lihat kasih tahu saya. Mau disamperin sama dia. Hasan Bisri wali. Ya kelasnya wali. Fahbaruni bihi panadoru ilaihi zata yaumin. Suatu hari ada jamaahnya yang lihat. Pakolulil Hasan lapor ke Syekh Hasan Al Bisri hadar rajul alladzi ahbarnaka bihi wa asharu ilaihi. Ada laki-laki yang kemarin disebutin. Ciri-cirinya begini, adanya di tiang belah mari. Kemudian disamperin pamado ilaihil Hasan wa qala ya Abdullah. Disamperin nama wali ini, nyamperin wali juga. Disebut, "Hei hamba Allah, aroka qad hababta ilaikal uzlah wal infiroda pamala jamnauka min mujalasatin nas." Saya lihat ente nyendiri baik, misah baik, kagak mau pisan aku rama orang, nggak mau bareng. Pamala jamnauka, apa yang membuat dirimu nggak mau gabung? Itu ngapa sih? Kagak mau bareng. Mujalasatin nas. Pakola amrun sagolani anin nas. Ada sesuatu hal yang menyibukkan diriku sehingga nggak sempet bareng-bareng sama dia. Padahal lagi dewek kan. Begitu Lik. Jadi kalau gua WA, gimana Lik? Lagi sibuk Loh, nggak bisa kemarin Lik. Ada kesibukan kan? Gitu. Kesibukan nganterin bini kesibukannya. Ada sesuatu yang menyibukkan aku, yang membuatku nggak sempet gabung sama orang, bahasa dia tuh. Qala fa ma yamnauka anta hadar rajul alladzi yuqalu lahul Hasan. Nah, oke dah kalau begitu. Emang nggak sempet bisa nemuin orang laki-laki yang namanya Hasan Bisri. Tuh. Itu wali itu yang ngomong. Yang ngomong Hasan juga. Emang kagak mau nemuin pisan gitu. Tapi jangan kita bilang sombong amat nih Hasan. Kalau sombong mah belum jadi wali. Ada niatan-niatan tertentu ngomong begini. Ya iya, kalau wali mah ngomong bagaimana, gue udah jangan dikata sombong. Ya kalau si Abdul Qadir kalau ngomong, telapak kakiku ada di pundak para wali. Kalau secara syariat itu omongan sombong gak? Coba neng, pundak wali diinjak-injak coba. Berarti sombong dong si Abdul Qadir. Ya kalau masih sombong mah belum jadi wali. Iya kan? Kalau masih ada kesombongan belum jadi wali. Gak beda gua sombong tuh bukan sombong sebenarnya. Lagi coba-coba niru si Abdul Qadir. Emang si Abdul Qadir gak pernah disombongin lagi. Abi Hasan Asajili ngomong, ujung pangkat kewalian si Abdul Qadir itu awal kewalian saya. Coba itu. Itu kalau lagi begitu gimana tuh? Sombong dia. Ayah mau jadi wali kalau sombong mah. Itu namanya dia lagi khulu. Lagi mabok. Lagi sakar. Lagi mabok omongan di luar sadar, lagi asiknya dia sama Allah. Begitu nyikapinnya. Nah, coba kalau mati umbul-umbul sombong itu. Umbul-umbul lah tuh. Nah, jadi kalau besok lihat gua sombong ya, angga kalong istighfarin baik. Ini bukan lagi sombong ini gitu. Guru gua bukan lagi sombong ini. Nutupin kewalian. Wa asharu ilaihi pamado ilaihil Hasan ya Abdullah Aroka. Ngapa nggak mau bisa datang seorang laki-laki yang bernama Hasan Bisri?
Yani nafsahu, padahal yang ngomong dia. Fatajlisu ilaihi, duduk itu bareng sama dia. Fatastafidu minhu, ambil faedah, ambil pelajaran, ambil ibarah, ngaji sono bareng Ki Hasan gitu kan. Ini wali ngeledek wali kan gitu. Ya. Pakola amrun sagolani aninas wanil Hasan. Ada sesuatu yang lebih membuatku tertarik daripada gabung sama manusia, daripada gabung sama si Hasan. Kan gitu. Tuh, ngomongnya sama si Hasan we coba. Ada sesuatu yang bikin gua nggak sempet gabung sama jamaah terus gabung sama si Hasan, gua ada gitu. Ujung. Pakola Hasan wa mazaka asuklu yarhamukallah. Ya udah. Apa sih yang bikin kamu sibuk? Tuh. Kala ini asbahu wa amsi baina nikmatin wa zambin. Faro'aitu an asgula nafsi an usgila nafsi bi syukrillahi ala nikmati wal istighfari minaz zambi. Setiap pagi tuh saya ini bangun tersadarkan, dalam keadaan sadar bahwasanya bangunnya saya ini ada di dua area, baina nikmati wa zambi, adanya dari nikmat Allah, dan satu lagi di arena dosa kepada Allah. Jadi saya ini setiap bangun pagi ini saya sadar saya pasti hari ini dapat nikmat, dapat nikmat, dapat dosa tuh. Itu gara-garanya Mas San. Ujung saya Hasan bisa dikata begitu. Gara-garanya begitu San. An asgula nafsi. Nah, karena gua sadar gua adanya itu, kalau nggak nikmat dosa ya gua harus menyibukkan diri gua. Nyibukin dengan apa? Bisukrillahi ala nikmat, menyibukkan diri untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, wal istighfari, dan menyibukkan diri untuk istighfar daripada dosa-dosa yang gua bikin ke Allah. Itu yang lebih penting mah. Ngapain gua ngedengerin lu ngaji tuh. Makanya kata si Malik kalau gak ngaji lagi istighfar tai gitu. Lagi istighfar. Alasannya itu doang. Yang lebih penting tuh itu bersyukur sama istighfar. Karena hidup kita ini dua, kalau nggak lagi nikmatin nikmat Allah, ya lagi ngejar dosa ke Allah. Nah buat nyikapin nikmat dari Allah kudu pakai syukur. Nyikapin berbuat dosa ke Allah banyakin istighfar. Nggak ada gunanya gue gabung sama lu. Tuh, sorry San, kita bukan level. Aduh, itu mah nggak ada redaksinya. Gue nambahin. Takut kualat. Nggak ada. Pakola Hasan yani nafsu pataddisu ilai patastafidu pakola laul Hasan wa majaka surgu yarhamuka in asbaha. Kemudian begitu ngedengar omongannya kayak begitu, qala laul Hasan anta ya Abdullah abqahu indi. Kalau begitu mah engkau wahai hamba Allah lebih paham dari saya. Tuh nyerah. Nyerah nih. Besok kalau ada kumpul nih maulid di Haji Jundan nih lagi rame nih, lu mencil BDW kan. Oh. Ada kata Haji Jundan, Malik gabunglah sono, sibuk. Sibuk apa? Kita belum level makanya kaji gitu. Saya mah lagi sibuk istighfar, lagi sibuk bersyukur. Ya Allah. Man ghafarallahu lahu faqultu. Kemudian wal khalqu izan yasgurunaka anil ibadah bal yamnaunaka minha. Tuh. Kesimpulannya makhluk Allah ini selalu menyibukkan kita daripada ibadah. Tadinya buat ibadah jadi urusan sama makhluk karena dia nyelipin kepentingan. Bahkan bal yamnaunaka, bahkan suka nyegah. Bukan lagi bikin sibuk doang, sampai kagak bisa kita ibadah. Bal yuqiunaka bisyarri, bahkan bisa menjerumuskan engkau pada kejelekan. Ya iyalah. Resep sama perempuan makhluk bukan? Nah, itu. Resep sama duit makhluk bukan? Gimana caranya nyari duit? Ya udah halal haram hantam, makhluk kan itu. Alama qala Hatim al-Asam rahimahullah. Bahkan Hatim al-Asam pernah mengatakan, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya falam ajiduha. Aku mencari 5 perkara dari makhluk yang ada di dunia ini, tapi aku enggak dapat. 1, talabtu minhum ta'ah wa zuhada falam yaf'alu. Saya mencari dari mereka ini ketaatan dan kejuhudan. Kagak ada makhluk yang taat yang juhud.
Fakultu ainuni alaiha. Yang kedua, ya udah kalau lu nggak pada mau taat, nggak pada mau juhud, ainuni alaiha, tolong supaya gue bisa taat, bisa juhud. Ilam taf'alu, udah lu nggak pada mau ngerjain, tolongin gua. Tibang nolong doang gua pala mef'alu, nggak ada yang mau nolongin kita taat, nggak ada. Buat kita juhud kagak ada yang ngedorong. Akhirnya urdu anin pal tuh pala mef'alu, ya udah dari doin dah gua. Lu senang beda sama gua, lu nggak kudu ibadah, lu kagak kudu ngikut-ngikut gua ibadah, nggak kudu ngebantuin gua ibadah, cuman lu ngeliat gua ibadah senang. Ya rata-rata makhluk mah kagak ada yang seneng ngeliat kita ibadah. In fa'altu falam yaf'al fakutu la tamnauni. Ya udah kalau nggak senang juga jangan ngeribetin. Kalau nggak senang jangan ngeribetin tuh. Fala tamnauni, jangan suka ngeribetin, jangan suka nyegah. Izan pamanauni. Begitu gua ngomong begitu malah dicegah cegah pisan tuh makhluk tuh. Kata Hatim Asom. Fakultu la tad'uni illa ma la yurdillahul adim wa la tu'aduni ilaihi illam unabiukum. Ya udah sekarang mau begini dah, jangan ngajak gua kagak bener beda. Dikata jangan ngajak kagak bener, malah ngajakin kagak makhluk tuh hakikatnya. Fataroktuhum wastagoltu bihosotin nafsi. Karena saya mencari 5 tadi nggak dapat dari makhluk, maka aku tinggalkan mereka wastagoltu bihosotin nafsi, dan aku sibukkan diriku sendiri dengan Allah. Mulai infirot, menjauhkan diri dari makhluk Allah. Nanti kita bagaimana? Ya artinya biar sadar kita mah kagak kudu kita ke tengah hutan, kagak. Malah lebih utama tetap di kota. Tapi waktunya ibadah. Jangan sampai sibuknya kita urusan dunia, urusan makhluk nyegat kita ibadah. Karena kita tahu namanya dunia, namanya makhluk kagak bakal ridho melihat kita ibadah. Kagak bakal ada baik. Makanya kalau ada bahasa antar dah kalau udah semben, mau semben namanya kita hidup di dunia. Betul gak? Hidup di dunia. Entar dah kalau udah santai, mau santai lu hidup di dunia, sedangkan dunia itu musuhnya orang ibadah. Mau kan? Dunia udah bisa kita lawan, malu kita lawan, ntar di depan ada lagi. Ada yang namanya setan. Setan bisa kita lawan, ada yang namanya nafsu. Tuh 4 tuh awaik tuh. Nah, sekarang baru yang kedua gue belum beres makhluk. Ntar ada caranya. Gimana caranya? Ya caranya infirod. Infirod itu mulai memisahkan diri. Ada waktu-waktu kita yang khusus sendiri udah. Kagak pakai sama bini, nggak pakai sama anak, udah dewekan bae. Tapi ingat, kholwatnya di kamar di atas sejadah, bukan di atas WC ya. Di atas WC mau di bang berak doang. Nah, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya zalzalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsau min zambina. Allahumma ilam akun alan an nablugha rahmataka fa rahmatuka alun anta blughana li annaha wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aden mana ini bang? Aden capek nih dia ngerentak. Aden belum datang Aden. Ada acara kali itu ya? Ada. Hah? Siapa? Gerak mana? Pembelan. Pedangdut pamilis. Ada pamilis lagi ralang. Oh iya. Saingan. Saing. Tadi sekalom gitu bilang ngaji, nggak usah ngaji. Bukan pamilis deh, sekalom gitu tuh. Sekarang ya? Ngaji udah bagus deh rumah. Iman detik gue ya. Wasilah sampi itu mengundang ceramah. Ini Pak apa namanya? Apa kuda yang itu, patung kuda. Dan Apa sih keradenan? Iya, yang bensin lewat itu. lihat jam berlipat lagi. Jam berlipat kanan, pada kiri. Coba masuk teh. Malam, kemarin mau ketemu, harga masuk pagi. Yang situ ada udah yang jaga. Sudah. Harun siapa sih Harun? Pembelan Harun datang. Dan dia itu ngomong ada. Ada yang mana ada? Ini Vespa dari jauh kan. Vespa. Merat. Ini apa itu? Semua merat. Ya, insiden. Dunia. Aduh. Dunia lagi. Tadi itu pakai saya tangan kenapa? Tahu itu om, sakit pokoknya. Sakit. Kenapa itu? Dunia. Dunia ada. Gak apa-apa. Ada ininya, ada pesannya. Mending cuman buka. Bablas naik gitu naik Vespa itu remnya bablas. Belum. Bisa udah direm emang ngepot. Oh. Nubruk. Tahuan baju itu ya. Oh acara bener rame sono. Canggur rame. Si Androk belum aja Androk acara juga. Umur itu banyak banget mau malam. Lupa diingetin dia. Dia lupa diingetin dia. Ada orang turun musim minus itu pasti 3 motor. Oh iya. Itu motor pengikut. Sama mana? Salah satu. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi
Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin ya wa kulliyati sholihah ila hadratin nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadatil mu'alif hadal kitab syaitan kamil wa sanadul mu'alif hadal kitab wa sallallahu alaihi murabbiru ya ulama hadirin sallallahu alaihi wasallam Bismillah sallallahu alaihi wasallam murabbiru As'alukal karamah wal barakah wa syafa'alim fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-aikusani al-khalqu, awaik yang kedua adalah makhluk. Jadi masih berkutat di akobah ketiga, tanjatan ketiga ketika seorang hamba, seorang salik yang akan menuju Allah itu tahapan pertama akobatul ilmu. Jadi begitu dia mau ketemu Allah harus naik akobah ilmu dulu. Ilmu isinya 3, tauhid, fikih, tasawuf. Kenapa harus tahu tauhid? Supaya kenal siapa yang dia sembah. Kenapa harus tahu fikih? Supaya tahu caranya nyembah. Kenapa harus tahu tasawuf? Supaya hasil persembahannya ini yakin diterima Allah Subhanahu. Singkatnya begitu tuh. Makanya nggak bisa ujug-ujug jadi wali, kagak bisa ujug-ujug deket sama Allah. Saya mau udah wusul ilallah. Kalau ngomong kan gagah banget. Ditanya rukun sujud ada berapa? Au, kan kurang ajar kan gitu. Nah, beres ngaji, beres akobah ilmu, naik akobah selanjutnya yaitu taubat. Kenapa harus taubat? Ya bertemu Sang Maha Suci harus suci, begitu intinya. Gimana kalau kita tukang taubat tapi tukang maksiat? Masih bagus baik, masih oh itu kan ngeledek, ya itu mah karena hati lu aja jelek. Kalau hatinya yang bagus, ngeliat orang taubat maksiat tetap masih punya 2 keuntungan. Bagaimana dia taubat nih? Orang yang taubat ataibu kaman lazambalahu, ketika dia bertobat berarti dia tidak punya lagi dosa. Berarti dosa yang lalu dia hapus, 0 tuh. Besoknya maksiat lagi, ya kan? Berarti dosa dia dosa yang baru. Kenapa dikatakan tetap untung baik, tetap 2 punya kebaikan? Kalau dia taubat belum maksiat dia udah mati, berarti dosanya habis. Dia tobat, maksiat, belum tobat dia udah mati, berarti dosanya tinggal yang hari itu.
itu tetap untung. Kalau ada bahasa lu mah tobat doang termaksiat lagi. Tobat maksiat lu mah ngeledek Allah. Enggak ngeledek Allah. Itu mah penilaian lu baik yang artinya masih jelek. Jadi jangan suka ngeledekin orang. Beres tobat langsung pengen ke Allah baik ya nggak bisa. Hadapin dulu rintangan di tanjatan ketiga itu namanya awaik, rintangan penghalang yang akan sekuat tenaga menghalangi seorang hamba ketemu Allah. Apa diantaranya kemarin dunia. Udah tahu kita seluk beluknya dunia itu. Johir batin kita disiksa oleh dunia. Johir batin disiksa sama dunia. Mau ke Allah, johir kita aduh belum beres nih urusan kan begitu kan. Aduh kata si Getra ini tagihan kan gitu kan. Masih surpai kan begitu kan. Padahal udah johor. Nah, itu secara johirnya, secara batinnya udah lagi sholat masih diingetin baik. Aduh belum laporan ke bos kan gitu. Lagi sholatnya berarti johir batin tuh dunia ngalingin kita buat ibadah. Dilawan sama kita, lawannya apa kemarin? Juhud. Artinya juhud ya bisa mengecilkan dunia, bisa menghinakan dunia. Bukan miskin, tetap dia punya, tapi sampainya di tangan, nggak sampai di hati. Repot tuh kalau dunia sampai di hati Pak. Mau tenang, mau tidur gue buset garasi udah ditutup loh ya kan gitu ada Vespa bojot kan begitu. Kalau dunia udah di hati mau bisa tidur. Tapi kalau kita dunianya udah keluar dari hati ya cuma sampai di tangan, udah gua gembok ini bodo amat. Kan begitu. Cirinya orang juhud gimana kemarin? Begitu datang dunia yang dia punya, kagak girang sampai lupa sama Allah. Begitu hilang dunia yang dia punya ya kagak sedih-sedih amat ya dia sadar. Dunia mah pangkatnya udah bisa ngelawan dunia, wah langsung ketemu Allah, belum nanjat gua belum, masih tanjatan ketiga. Dunia rubuh, bangun yang namanya al-khalqu makhluk. Jadi makhluk itu sering banget ngalingin kita sama Allah. Suma alaika wa faqakallahu wa iyana li taatihi, maka wajib bagi engkau wa faqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wa iyana dan kepadaku li taatihi, agar mampu berbuat taat kepada Allah. Bitafarudi anil khalqi, harus bisa tajrid. Tafarrud artinya mencil dari makhluk, menjauhkan diri dari makhluk. Kalau kiai ngakunya udah pengen jadi wali tapi masih pengen viral baik. Aduh. Berarti dia belum selesai dengan urusan makhluk. Nah, wafaqakallah kudunya mah menjauh bil infiradi anil khalqi, ayatola bil infirad wal uzlah wal khulwa anhum, dengan cara uzlah menghindar, dengan cara khalwat. Uzlah itu mengasingkan diri, khalwat itu menyepikan diri. Kudunya mah kita ya nggak kudu uzlah, nggak kudu dah, tapi khalwat mah perlu. Walaupun di rumah khalwat perlu, sekali-kali ngonciin diri di dalam kamar. Apa ini khusus jikiran, kudu ada ruang khusus. Ini kalinya ngumpet di dalam kamar mandi berak doang kan kerjaan. Bukannya jikir sekali sendiri. Khalwatnya tuh pakai ibadah, bukan buat qada hajat doang. Fal khulwatu ala maqaman minal uzlah, khalwat itu menyepikan diri dari makhluk itu lebih tinggi daripada uzlah. Ada juga yang berpendapat kalau masalah uzlah itu kayak macam menghindari keramaian. Udah mulai dia nyarinya tempat sepi itu kayak Pak Harun tuh udah mulai itu dia lagi uzlah tuh di Cimlok. Cuman bukan ibadah sih, majul. Ya majul kok ibadah. Niatnya buat nafkah gitu. Tapi kalau udah nyari tempat begitu ya ibadah udah kudu lebih enak. Makanya ada kiai hidup di gunung. Uzlah tuh namanya tuh. Menghindari hiruk pikuk, menghindari kegiatan-kegiatan
sosial. Wa minhum qala al khulwatu takunu minal agyar wal uzlatu takunu minan nafsi wa matadu ilaihi wa yasgulu anillah. Wal khulwatu kasiratun wal uzlatu qalilatun. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, ihtalafal ulama fil uzlah wal ihtilat ayyuhuma afdalu. Ulama berbeda pendapat, kira-kira lebih utama kita uzlah ataukah kita tetap bercampur dengan masyarakat? Nih, ihtilaf ulama nih. Pamazhabu Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i wal aksarin dan kebanyakan daripada mazhab Syafi'i, tabdilul khulatoh, tetap lebih mengutamakan orang berilmu ini adanya di masyarakat. Kalau dia punya ilmu terus dia ngasingin diri ke gunung, unsur kemanfaatannya kurang. Itu kalau yang pinter semua di gunung ya akhirnya pada goblok dah tuh pada di panggung kan gitu. Akhirnya tinggal sisa yang goblok yang ngajarinnya halu udah. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara yang pinternya kebanyakan ke gunung. Harus seimbang. Tuh. Lima fiha min iksabil fawaid wa suhudi sa'iril Islam, supaya dia ini bisa ikut mensiarkan agama Islam. Wa taksiri sawadil muslimin, memperbanyak umat Islam. Wa isolil khairi ilaihim, memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat Islam. Kalau dia uzlah di atas gunung sendirian, dia mau ngajak ngaji jangkrik kan gitu, mau ngajak ngaji kodok kan jaga. Tapi kalau di masyarakat mah istilahnya minimal dia ya diundang tahlil kan gitu tadi. Lumayan. Itu apa doa tahlil? Lumayan sekarang jadi Ustadz fa'lam annahu udah la ilaha illallah bocap. Wa zahaba qaruna ila tabdilil udla lima fiha mina salamatil muhaqqaqati lakin bisarti ayakuna arifan biwadai fil ibadah allati tazamuhu. Ada juga yang kekeh berpendapat, udah kalau yang pinter yang paham agama mendingan uzlah baik. Kenapa? Supaya selamat. Cari keselamatan yang nyata. Tuh. Kenapa kalau udah campur-campur urusan mah Masya Allah dikit lagi udah pilkada lagi baik. Antek calon bupati udah pasti dia nyamperin kan gitu kan. Udah pasti nyamperin. Kan ada tuh kita virus pilkada. Lumayan buat mau di Vespa kan gitu. Itu. Makanya mendingan uzlah baik, mendingan uzlah. Jadi uzlah begitu. Mengasingkan diri. Tapi kalau dihitung hebat mana orang yang tetap uzlah walaupun dia di keramaian sama orang yang uzlah benar-benar di atas gunung. Ayo, hebatan mana? Hebatan jadi wali di tengah kota apa hebatan jadi wali di tengah gunung? Di tengah kota. Ujiannya lebih berat. Makanya Mali kalau ngelihat gue lagi di tempat rame-rame begitu jangan salah. Itu gue lagi ngetes keimanan gitu. Tes ilmu. Lah kalau jadi kiai gunung ya siapa yang ngegoda coba? Apa yang dilihat timbang berbagi ke orang-orang yang sawah. Tapi kalau jadi kiai kota kan mata kita penuh ujian. Banyak ujiannya ya berarti banyak ganjaran. Kalau kagak kanyut ya kelelep kita. Begitu Le. Salah sangka baik sih kadang-kadang. Tetap utamaan jadi wali yang hidupnya di masyarakat. Nah makanya yang begini-begini perlu kita tahu. Jadi nggak suudon baik. Kan kalau kayak Bang Lawi ngomongnya kalau ulama dekat sama pemerintah ulama kan gitu kan beri monyong-monyong. Pokoknya ada ulama ada kiai nyatu sama pemerintah dibilangnya ulama su. Terus kalau ada kiai ulama ikut kontestasi politik jadi pejabat jabatan udah dibilangnya baik. Nggak bisa begitu atuh. Malah kalau kita jujur sejarah dari zaman Nabi, Nabi apa dah? Kudunya yang jadi raja ya jadi ulama. Nabi Sulaiman ya raja ya Nabi. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Harun ar-Rasyid. Itu orang-orang ngerti agama semua. Jadinya negaranya aman, masyarakatnya tentrem. Ini masalah ada kiai mau ikut politik, kiai sih dunia baik sok-sokan.
Udah main salah, Pak. Jangan. Ya kalau jadi pejabat mah terus ini ya itu mah resiko dia. Tapi kan mudah-mudahan karena dia ngerti agama, mafsadatnya kalau bisa nggak ada. Tapi kalau dia ke bawah juga ya resiko dia pribadi. Jangan ngerubah hukum. Jangan ngerubah alur cerita. Dari dulu juga sejarahnya kalau mau jadi raja mah ya ulama. Banten Sultan Hasanuddin raja bukan raja, ulama bukan ulama, enak banget. Sunan Gunung Jati raja bukan raja, ulama bukan ulama. Raden Patah sama, raja juga, ulama juga. Sekarang Kiai Maruf Amin jadi wakil presiden dicaci maki, dikata segala macam. Ya jangan begitu. Suudon baik, lihat Abu Yamuh tadi bolak-balik ke istana, udah suudon baik. Jangan kayak begitu. Urusan bener nggak bener, tanggung jawab masing-masing. Cuman kita harus bisa ngebedain cara berpikir yang sehat sama cara berpikir yang udah dicampur dengan dengki dan kebodohan. Orang yang pola pikirnya udah campur dengki dan kebodohan pasti sempit. Yang ini salah, yang itu salah, yang bener dia doang. Iya, emang surga punya bapak moyangnya kan begitu. Nah, ini kolwat nih. Makhluk. Wa qala badrul aini ana muwafiqun lahu bima qala fa ini talato ma'anasi fi hadza zaman la yadlibu ila surur. Udah mendingan ujlah baik. Kenapa kata Imam Badrul Ain? Fa innal ihtilat, ketika kita bercampur baur dengan masyarakat, ma'annas fi hadza zaman ini. Bahasanya zaman ini. Ini bahasa zaman ini jangan diartiin 2024. Bahasa zaman ini tahun 1600-an ini. Oh, kalau Imam Ghazali malah 250 Hijriyah berarti tahun 700 tahun 900-an. Abad ke-9 tahun 900 Masehi, ngomongnya zaman ini. Kalau kita banyak bercampur baur dengan manusia, layaknya bu ila surur, pasti ketarik kepada kejelekan. Itu 9 tahun abad ke-9. Ya Allah, Imam Ghazali ini bagaimana 2024 kan gitu. Kalau tahun dulu gue udah kacau kan. Ya. Kalau 250 Hijriyah berarti kan 650 tambah 2,5 ya kan 9 kan. Berarti kan abad 9 Masehi tahun 900. Tahun 900 kata Imam Ghazali udah kacau. Tahun 900. Bagaimana kalau ditambah 1100 kan ya. 2024. Wa qala Abul Baqwal Ahmadi ana qulu bi abduliyatil ujdali badihanir riya fil amal wa qul wil khatir wa suhudi sirril wahdaniyati fil azal. Bahkan ulama lain seperti Abul Baqwal Ahmadi mengatakan lebih utama uzlah. Kenapa? Ibadahnya lebih selamat daripada rasa riya. Ya kan? Ya, emang mau riya sama siapa dia? Mau riya sama siapa kalau hidupnya di gunung? Pohon. Oh, kan ini nyohor sama pohon, sama monyet kan kagak. Oh, pengen dipandang nih, pandang siapa? Pandang monyet ya ilah. Godaan buat rianya dikit. Nah, makanya balik lagi lebih hebat wali yang ada di kota. Kalau di gunung mau riya sama siapa? Kalau di kota mah kagak pengen riya juga bisa jadi ketarik ri. Iya, godaannya gede. Ini begitu, Malik. Orang yang senang menantang arus itu bakalan jadi orang besar. Gitu, jadi banyak tantangan. Wazalika li amro ini. Menantang arus ini judulnya. Emang kagak diajak kan gitu. Ayo. Nah, itu arus termasuk makhluk itu, Jadi balik lagi. Awaik itu yang mencegah kita ibadah. 1, Dun.